hari Kamis pekan biasa yang ke-12 dalam tahun liturgi tanggal 26 Juni 2025. Wujud bisa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Tanggal 26 Juni hari ini secara istimewa untuk Anti Tresia Fingtingang di Kuching yang merayakan ulang tahun yang ke-75. Diberikan kesehatan penuh berkat, diberikan umur panjang, dan kesehatan beserta keluarganya diberikan rahmat yang melimpah. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for her business, study, and work pleasing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Nihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Yulung, Andrew Ling Yulung, and Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisino dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno yang saat ini sedang berliburan di Australia, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Teresa Liubun yang pada hari ini sedang kemoterapi diberikan kesembuhan dan kesehatan, dan juga untuk kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Lakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan kesehatan rahmat yang melimpah untuk keluarga Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Kita. Dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius, dan juga mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, mohon kesembuhan Evan dari tumor otak, dan juga untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan untuk Sister Gregoria Edariani dan Sirpa Susion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Hussein, dan juga untuk keluarga Ibu Leni beserta anak dan menantunya serta cucunya di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Ape Yupita, Jeplin Liung, Jeplin Lilim di Arupas, untuk keluarga Bapak Martinus Eko, Ibu Neti di Pontianak, untuk keluarga Agustinus mohon kesehatan dan kesembuhan Minarni, dan juga untuk kesejahteraan Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Aceh, Ibu Doya di Sebok Pemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garin dan Ana Jucu. Kita mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan untuk keluarga-keluarga, untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Yuliana Yosinari Ayang dan Bernardus Febrian, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Christina Sauni dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas,
Untuk keluarga Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eneke Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk keluarga Dr. Honggo di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Yones dan Bapak Andre. Dan juga untuk keluarga Bapak Thomas Dio Sono di Jakarta. Untuk keluarga Bapak Martinus Marono di Sanggau, Kapuas. Untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan. Dari keluarga Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, mohon berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi terjual cepat dengan harga bagus. Dan juga untuk keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari Kamis ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mendengarkan sabda Yesus dan melaksanakannya dengan jujur merupakan ciri khas murid Kristus. Kita lebih suka orang yang hidup tenang daripada orang yang melaksanakan karya besar tetapi tak mau mendengarkan sabda Tuhan. Itulah pesan Injil pada hari ini. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, ajarilah kami memahami kehendak-Mu melalui Yesus saudara kami. Semoga kami Kau teguhkan dalam iman, bahwa Engkau tetap setia memenuhi janji-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Sarai istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampirilah hambaku, mungkin dari dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengar saran Sarai. Jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar, orang Mesir hambanya, lalu memberikannya kepadanya Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai istri Abraham menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Kata malaikat, "Hagar hamba Sarai,
Engkau datang dari mana dan mau kemana? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Maka malaikat Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan, aku akan menjadikan keturunanmu amat banyak, sehingga tak terhitung karena banyaknya. Kemudian berkata lagi malaikat Tuhan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismael, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap orang, dan tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menantang semua saudaranya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemuliaan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Barang siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami datang kepadanya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu pula? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku kalian semua pelaku kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
rumah yang didirikan di atas wadas, dan rumah yang didirikan di atas pasir. Yesus menutup sabdanya di gunung dengan pesan agar bersikap waspada terhadap kemunafikan. Iman akan Kristus, kegiatan bermacam-macam atas namanya takkan berguna jika kita menipu Tuhan dalam tingkah laku kita. Cara terbaik untuk mendengarkan sabdanya ialah melaksanakan sabda itu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, bangunlah kami menjadi umat, menjadi gereja, tempat kediaman-Mu, serta tempat Engkau membagi-bagikan rezeki dan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan didirikan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, dan Uskup kami Pius Riono Prabdi, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra hidup, kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya
tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar dan melaksanakan ajaranku sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas wadas. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau telah bersabda penuh wibawa dalam diri Yesus, manusia seperti kami. Ajarilah kami mendengarkan Dia, dan bangunkanlah dunia menjadi tempat kediaman-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.